Aku hanya pura bangkrut. Kamu langsung jatuhkan talak ketiga padaku. Oh, silahkan angkat kaki dari rumah ini. Rumah itu bukan sekadar rumah. Ia adalah istana modern yang berdiri angkuh di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Marmer Italia yang dingin dan mengilap membentang dari teras depan hingga ke dapur basah di belakang, memantulkan bayangan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit setinggi 8 meter. Dindingnya tidak dicat, melainkan dilapisi panel kayu jati solid atau dihiasi karya seni dari para maestro yang namanya sering disebut di Balai Lelang Internasional. Setiap sudutnya adalah pernyataan kekayaan, sebuah monumen yang dibangun Arini, atau lebih tepatnya, yang dibangun oleh warisan keluarganya untuk ia tinggali bersama suaminya, Bram, dan ibu mertuanya, Ratna. Malam itu, taman belakang yang luas disulap menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu temaram digantung di antara pohon-pohon palem, sementara obor-obor bambu menerangi jalan setapak menuju kolam renang yang airnya biru berkilauan. Ini adalah pesta perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Para tamu, sekumpulan manusia berbalut busana dari desainer ternama, bergerak dalam kelompok-kelompok kecil. Tawa mereka terdengar renyah, tetapi percakapan mereka selalu berputar pada 3 hal: bisnis, saham, dan aset. Arini berdiri di dekat pilar besar. Gaun sutra berwarna zamrud memeluk tubuhnya dengan sempurna. Di lehernya, melingkar kalung berlian yang terasa berat dan dingin di kulitnya, hadiah dari Bram pagi tadi. Bram sendiri sedang berada di seberang taman, tertawa terbahak-bahak sambil merangkul bahu seorang pejabat. Arini tahu persis apa yang mereka bicarakan. Sebuah proyek properti baru yang butuh izin lokasi. Bram selalu pandai memanfaatkan momen. Arini, sayang, gaunmu indah sekali. Suara Ibu Ratna memecah lamunannya. Mertuanya itu mendekat. Matanya yang tajam langsung memindai penampilan Arini dari atas sampai bawah. Pasti mahal sekali, ya? Bagus. Kau harus selalu terlihat seperti ini. Representasi keluarga kita. Bukan pujian untuk kecantikannya, melainkan penilaian atas harganya. Arini sudah terbiasa. Ia memaksakan seulas senyum. Terima kasih, Bu. Ibu juga tampak anggun malam ini. Tentu saja. Aku memilih kainnya langsung dari Paris, sahutnya bangga. Lalu matanya menyipit ke arah kalung Arini. Oh, Bram akhirnya memberikannya padamu. Ibu yang membantunya memilih. Harganya hampir setara dengan 1 apartemen di pusat kota. Kau harus menjaganya baik-baik. Lagi-lagi harga. Selalu tentang nilai materi. Arini merasa seperti maneken hidup yang didandani dengan label-label harga. Ia mengangguk pelan. Rasa hampa yang familiar mulai merayap di dalam dadanya. Surga dunia yang ia tinggali ini terasa begitu dingin. Semegah mausoleum yang indah namun tak bernyawa. Ia merindukan kehangatan. Sebuah percakapan yang tidak menyinggung angka atau merek. Ia merindukan tatapan tulus yang melihat dirinya. Bukan saldo rekening di belakangnya. Sudah lama ia merasakan kekosongan ini. Sejak tahun kedua pernikahan mereka. Saat ia mulai menyadari bahwa Bram lebih bersemangat membicarakan portofolio sahamnya daripada menanyakan bagaimana harinya. Saat Ibu Ratna lebih sering mengomentari koleksi tasnya yang baru daripada memuji masakannya. Cinta mereka terasa seperti sebuah transaksi. Arini adalah investor utama, dan mereka adalah manajer investasi yang menikmati keuntungannya. Ia mencoba menepis perasaan itu berkali-kali. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya pikirannya saja. Mungkin beginilah cara orang-orang di lingkarannya menunjukkan kasih sayang. Melalui kemewahan, melalui hadiah-hadiah mahal. Tetapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ia melihat cara teman-teman kuliahnya dulu diperlakukan oleh pasangan mereka yang hidup sederhana. Sebuah pelukan hangat saat pulang kerja, sepiring nasi goreng yang dimasak dengan cinta, atau sekadar duduk berdua di teras rumah sambil minum teh. Hal-hal kecil yang terasa begitu jauh dan mustahil untuk ia dapatkan. Pesta terus berlanjut. Musik jazz lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi. Para pelayan berkeliling membawa nampan berisi sampanye dan canape. Arini merasa lelah. Senyumnya terasa kaku. Ia butuh udara segar. Sebuah jeda dari semua kepalsuan ini.
Ia berpamitan pada beberapa tamu dan berjalan perlahan menuju paviliun kecil di sudut taman, sedikit menjauh dari keramaian. Paviliun itu adalah tempat favoritnya, dikelilingi oleh taman anggrek yang ia rawat sendiri. Disinilah ia bisa menjadi dirinya sendiri sejenak. Ia duduk di bangku kayu, melepaskan sepatu hak tingginya dan membiarkan kakinya menyentuh rumput yang sedikit basah. Ia menatap bulan purnama yang menggantung di langit, merasa begitu kecil dan sendirian di tengah kemegahannya sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, diikuti suara berat yang sangat ia kenal. Suara Bram. Arini hendak berdiri dan menyapanya, berharap mungkin suaminya itu mencarinya untuk sebuah momen romantis berdua. Namun, ia mengurungkan niatnya saat mendengar Bram tidak sendirian. Ia berbicara di telepon, suaranya pelan dan serius, berbeda dari nada riangnya saat di pesta. Arini secara refleks menahan napas dan sedikit menunduk di balik rimbunnya pot-pot anggrek. Iya, aku mengerti. Semua sudah diatur, kata Bram. Ada jeda sejenak. Arini bisa mendengar suara samar dari seberang telepon. Jangan khawatir. Aku punya rencana cadangan. Selalu ada rencana cadangan. Jantung Arini mulai berdebar kencang. Rencana cadangan untuk apa? Dengar, lanjut Bram. Nadanya menjadi lebih tegas dan dingin, seolah topeng ramahnya telah dilepas. Kita nikmati saja dulu selagi masih ada. Sumber emas ini masih mengalir deras. Bisnis keluarganya masih sangat kuat. Tapi kita tidak boleh lengah. Aku sudah memisahkan beberapa aset atas namaku sendiri, sedikit demi sedikit. Jika, dan ini hanya jika, suatu saat sumbernya ini mengering, kita harus siap dengan langkah selanjutnya. Aku tidak akan kembali hidup susah. Tidak akan pernah. Sumber emas. Dua kata itu menghantam Arini seperti palu godam. Jadi, begitulah ia dilihat. Bukan sebagai istri, bukan sebagai pasangan hidup. Ia adalah sumber emas. Sebuah tambang yang bisa dikeruk habis, dan jika suatu saat tambang itu runtuh, mereka akan pergi begitu saja. Semua kecurigaannya, semua perasaan hampanya selama ini, semuanya terkonfirmasi dalam satu kalimat yang kejam. Dunianya seakan berhenti berputar. Suara musik jazz, tawa para tamu, desiran angin, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah denging di telinganya dan rasa sakit yang menusuk tajam di ulu hatinya. Ia merasa mual. Kalung berlian di lehernya tiba-tiba terasa seperti jerat yang mencekik. Gaun sutra yang indah terasa seperti kain kafan. Bram menyelesaikan panggilannya dan berjalan kembali ke arah pesta. Sama sekali tidak menyadari kehadiran istrinya yang hancur berkeping-keping hanya beberapa meter darinya. Arini tetap diam membeku di tempatnya. Air mata mulai mengalir di pipinya, membasahi riasannya yang mahal. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah pengkhianatan yang nyata dan terencana. Ia menangis dalam diam selama beberapa menit, membiarkan rasa sakit itu mengoyak hatinya. Tetapi kemudian, sesuatu yang lain mulai muncul dari dasar keputusasaannya. Sebuah bara api kecil. Kemarahan. Bukan, ini lebih dari sekadar marah. Ini adalah keinginan untuk berjuang. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan mereka membuangnya begitu saja setelah mereka puas mengeruk hartanya. Ia adalah sumber emas? Baik. Ia akan menunjukkan pada mereka apa yang terjadi jika sumber emas itu memutuskan untuk menutup tambangnya sendiri. Ia akan menguji mereka. Malam setelah pesta itu terasa paling panjang dalam hidup Arini. Ia berbaring di ranjang Super King mereka, di samping Bram yang sudah tertidur pulas. Napasnya teratur dan tenang. Pria itu tidur seperti bayi, tanpa beban. Sama sekali tidak menyadari bahwa dunia wanita di sampingnya telah hancur dan sedang dibangun kembali dengan fondasi yang sama sekali berbeda. Arini tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang dihiasi lukisan awan, namun pikirannya berkecamuk, menyusun kepingan-kepingan rencana pembalasannya. Kata-kata Bram terus terngiang di telinganya. Sumber emas. Rencana cadangan. Langkah selanjutnya. Setiap kata adalah belati yang mengiris kepercayaan dan cintanya yang tersisa. Rasa sakit itu masih ada,
tetapi kini terbungkus oleh lapisan tekad yang dingin dan keras. Ia tidak akan menangis lagi. Air matanya sudah kering. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Keesokan paginya, saat sarapan, ia memasang wajah seperti biasa. Ia tersenyum pada Bram, menanyakan jadwalnya hari itu. Ia menyajikan kopi untuk Ibu Ratna, mendengarkan celotehan mertuanya tentang betapa suksesnya pesta semalam dan betapa irinya teman-teman sosialitanya. Ia memainkan perannya dengan sempurna, menjadi istri dan menantu yang patuh. Tetapi di dalam hatinya, ia adalah seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. Langkah pertama adalah menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya sepenuhnya dalam urusan finansial, Pak Tirtayasa. Pak Tirta adalah penasihat keuangan senior yang telah mengabdi pada keluarga Arini sejak ia masih kecil. Ia adalah sahabat almarhum ayahnya, seorang pria tua yang bijaksana dan sangat loyal. Arini meneleponnya dengan alasan ingin membahas investasi baru. Mereka setuju untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak mencolok di pinggiran kota, jauh dari tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Arini datang dengan menyetir mobil city car miliknya sendiri, meninggalkan sedan mewah dan sopirnya di rumah. Pak Tirta sudah menunggunya di sudut ruangan. Wajahnya yang berkerut menunjukkan kekhawatiran saat melihat Arini. "Ada apa, Non Arini? Sepertinya ini bukan sekadar diskusi investasi biasa." Arini menarik napas dalam-dalam. "Pak Tirta, saya butuh bantuan Bapak. Bantuan yang sangat besar dan harus dirahasiakan sepenuhnya, terutama dari suami saya." Lalu, dengan suara pelan dan gemetar, ia menceritakan semua yang ia dengar di malam pesta. Ia menceritakan tentang perasaannya selama ini, tentang bagaimana ia merasa hanya dimanfaatkan. Pak Tirta mendengarkan dengan saksama. Rahangnya mengeras karena marah saat Arini mengucapkan kata, "sumber emas." "Saya sudah menduganya," desis Pak Tirta setelah Arini selesai. "Saya melihat cara Tuan Bram mengelola keuangan yang Non Arini percayakan padanya. Terlalu banyak pengeluaran konsumtif, terlalu sedikit investasi yang benar-benar solid. Dia lebih peduli pada citra daripada substansi." Kata-kata Pak Tirta menguatkan hatinya. Ia tidak salah. "Karena itu, Pak, saya ingin membuat sebuah skenario," kata Arini, matanya menatap lurus ke arah Pak Tirta. "Saya ingin pura-pura bangkrut." Pak Tirta terdiam sejenak. Matanya membelalak kaget. "Non Arini, itu rencana yang sangat ekstrim. Risikonya sangat besar." "Saya tahu, tapi saya harus melakukannya. Saya harus tahu wajah asli mereka saat sumber emas ini benar-benar kering. Saya tidak bisa hidup dalam kebohongan ini selamanya," jawab Arini tegas. "Saya ingin Bapak membantu saya mengamankan semua aset saya yang sesungguhnya. Pindahkan ke tempat yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Buat seolah-olah semua investasi saya gagal total. Semua saham saya anjlok. Buat seolah-olah saya tidak punya apa-apa lagi selain utang." Melihat kilat tekad di mata Arini, kilat yang sama yang pernah ia lihat di mata almarhum ayahnya, Pak Tirta akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Non Arini, saya akan bantu. Ini akan menjadi pekerjaan yang rumit, tapi bisa dilakukan. Kita akan membuat perusahaan induk rahasia di luar negeri. Semua aset akan dialihkan ke sana. Kita akan memalsukan laporan kerugian, surat-surat dari pialang saham, semuanya. Saat waktunya tiba, mereka tidak akan menemukan satu sen pun atas nama Arini Wijaya." Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Mereka menyusun detail rencana finansial yang rumit. Arini merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak lagi sendirian. Langkah kedua adalah menghubungi Dita, sahabatnya sejak SMA. Dita adalah pemilik sebuah event organizer yang terkenal kreatif dan mampu mewujudkan ide-ide paling gila sekalipun. Jika ada orang yang bisa menciptakan drama penyitaan yang tampak nyata, orang itu adalah Dita. Mereka bertemu di studio milik Dita yang penuh dengan properti aneh dan kostum. Setelah mendengar cerita Arini, reaksi pertama Dita adalah amarah yang meluap. "Brengsek! Sudah kuduga laki-laki itu tidak tulus," seru Dita sambil memukul meja. "Dari dulu aku tidak suka caranya memandangmu, Rin.
Seolah-olah kamu itu piala kemenangannya. Bagus, kita hajar mereka. Jadi, apa rencanamu? Butuh drama seperti apa? Aku butuh drama penyitaan rumah, kata Arini. Aku butuh orang-orang yang bisa berakting sebagai petugas bank atau jurusita. Mereka harus terlihat resmi, meyakinkan, dan sedikit mengintimidasi. Aku butuh dokumen penyitaan palsu yang terlihat asli, lengkap dengan kop surat dan stempel. Mata Dita langsung berbinar. Adrenalin kreatifnya terpacu. Serahkan padaku. Aku punya beberapa aktor teater yang hebat. Mereka bisa berakting jadi apa saja. Untuk dokumen, aku kenal desainer grafis yang bisa membuat replika nyaris sempurna. Kita akan siapkan surat peringatan, surat keputusan pengadilan, semuanya. Kapan? Pertunjukan ini akan digelar. Belum. Aku harus membangun narasinya dulu, jawab Arini. Aku akan mulai dari hal-hal kecil. Dan itulah yang Arini lakukan selama beberapa minggu berikutnya. Ia mulai menjual beberapa perhiasannya, mengatakan pada Bram bahwa ia butuh uang tunai untuk menutupi kerugian di pasar saham. Reaksi Bram persis seperti yang ia duga. Wajahnya masam, dan ia mengeluh tentang betapa cerobohnya Arini dalam berinvestasi. Tidak ada sedikit pun simpati atau tawaran bantuan. Kemudian, Arini terpaksa menjual salah satu mobil sport koleksinya. Kali ini, Ibu Ratna yang mengomel tanpa henti. Kenapa mobil itu yang dijual? Itu kan mobil favorit ibu kalau mau arisan. Citra keluarga kita bisa jatuh. Arini. Setiap hari, Arini menunjukkan wajah yang semakin murung dan stres. Ia sering menghela napas, pura-pura menerima telepon dari pialang saham dengan suara panik, dan mengunci diri di ruang kerja sambil memandangi laptopnya dengan tatapan putus asa. Ia adalah aktris utama dalam drama yang ia sutradarai sendiri. Di balik layar, ia dan Pak Tirta bekerja tanpa lelah. Aset-asetnya, mulai dari properti, saham, hingga simpanan di bank, satu persatu dipindahkan secara senyap ke rekening perusahaan induk barunya yang bernama Fajar Abadi, sebuah nama yang melambangkan harapan barunya. Ia juga sudah menyiapkan sebuah apartemen sederhana atas nama perusahaan itu, tempat ia akan tinggal setelah diusir nanti. Sementara itu, Dita dan timnya sibuk mempersiapkan properti untuk hari H. Mereka mencetak surat-surat penyitaan dengan kertas berkualitas tinggi, membuat stempel palsu, dan menyiapkan seragam untuk para petugas. Dita bahkan melakukan riset mendalam tentang prosedur penyitaan aset untuk memastikan akting para aktornya nanti tidak akan meleset sedikit pun. Hidup dalam dua dunia seperti ini sangat menguras emosi Arini. Di satu sisi, ia harus berakting lemah dan kalah di depan orang-orang yang paling ia benci. Di sisi lain, ia merasakan kekuatan yang luar biasa karena memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Setiap keluhan dari Bram, setiap sindiran dari Ibu Ratna, hanya menjadi bahan bakar yang mengobarkan api tekadnya. Mereka pikir ia sedang tenggelam, padahal sesungguhnya, ia sedang membangun sebuah bendungan raksasa yang siap untuk menjebol dan menenggelamkan mereka semua dalam keserakahan mereka sendiri. Badai itu sedang disiapkan, dan ia akan memastikan badai itu menjadi badai yang sempurna. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya di istana kaca itu. Matahari tropis yang hangat menerobos masuk melalui jendela-jendela setinggi dinding, menyinari lantai marmer hingga berkilauan. Di ruang makan yang megah, di bawah lukisan pemandangan sawah karya seorang maestro, Arini, Bram, dan Ibu Ratna sedang sarapan. Bram sedang asyik membaca berita bisnis di tabletnya, sesekali menyeruput kopi luwaknya. Ibu Ratna, seperti biasa, sedang mengkritik. Bibi Ina ini masak buburnya semakin hambar saja. Keluhnya sambil mengaduk-aduk mangkuk porselennya dengan sendok perak. Nanti kau bilang padanya, Arini, standar di rumah ini tidak boleh turun. Baik, Bu, jawab Arini pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia sendiri nyaris tidak menyentuh makanannya. Jantungnya berdebar-debar tak karuan sejak ia bangun tidur. Hari ini adalah harinya. Hari penghakiman. Dita sudah mengiriminya pesan singkat 1 jam yang lalu. Tim sudah siap. Pertunjukan dimulai jam 10 tepat. Arini melirik jam dinding antik yang tergantung di dinding.
Pukul 9:30. 30 menit lagi. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengangkat cangkir tehnya. Kau kenapa, Arini? Pucat sekali, tegur Bram. Matanya masih terpaku pada layar tablet. Masih memikirkan investasimu yang gagal itu? Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Untung kita masih punya banyak cadangan. Kita, pikir Arini getir. Yang Bram maksud tentu saja, aku. Cadangan miliknya. Arini hanya mengangguk lemah, memainkan perannya sebagai wanita yang sedang diambang kehancuran. Tepat pukul 10, suara bel gerbang depan memecah keheningan pagi. Bukan suara bel biasa yang merdu, melainkan suara interkom yang ditekan berkali-kali dengan tidak sabar. Seorang petugas keamanan tampak di layar monitor yang terpasang di dinding ruang makan. Wajahnya terlihat gugup. Maaf, Tuan, Bu. Ada beberapa orang dari bank swasembada katanya. Mereka memaksa ingin bertemu dengan Ibu Arini. Katanya urusan sangat penting dan mendesak. Lapor petugas itu. Jantung Arini terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Inilah saatnya. Bram mengerutkan kening. Tampak terganggu. Bank swasembada? Bukankah itu bank tempatmu mengambil pinjaman modal usaha waktu itu? Rin? Ada masalah apa? Ia menatap Arini dengan tajam. Arini menunduk, memasang wajah ketakutan. Aku tidak tahu, Mas. Mungkin karena beberapa pembayaran cicilan yang tertunda. Tertunda? Separah apa? Desak Bram. Nadanya mulai meninggi. Ibu Ratna meletakkan sendoknya dengan kasar. Pinjaman? Utang? Arini, apa lagi yang kau sembunyikan dari kami? Sebelum Arini sempat menjawab, 4 orang pria berpenampilan rapi sudah berhasil masuk dan kini berdiri di ambang pintu ruang makan, dipandu oleh kepala keamanan yang tampak tak berdaya. Mereka tidak mengenakan seragam bank, melainkan kemeja batik lengan panjang dan celana bahan berwarna gelap, membuat mereka tampak seperti petugas dari Departemen Legal. Yang paling depan, seorang pria paruh baya dengan wajah tegas dan berkacamata, melangkah maju. Ini pasti Pak Haris, aktor utama pilihan Dita. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktu sarapan Anda, katanya dengan suara berat dan datar. Saya Haris, dari tim penanganan aset Bank Swasembada. Saya perlu bicara dengan Ibu Arini Wijaya. Bram langsung berdiri, egonya terusik. Tunggu dulu. Siapa kalian? Masuk ke rumah orang tanpa izin. Kalian tidak tahu ini rumah siapa? Pak Haris sama sekali tidak terintimidasi. Ia menatap Bram dengan dingin. Kami tahu betul ini kediaman siapa, Pak Bramantio. Urusan kami adalah dengan penjamin dan pemilik aset utama, yaitu istri Bapak. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Arini yang masih duduk terpaku. Ibu Arini, kami sudah mengirimkan 3 surat peringatan terkait tunggakan pinjaman atas nama perusahaan Anda. Karena tidak ada respons, maka sesuai surat keputusan Pengadilan Negeri nomor 734, hari ini kami datang untuk melakukan proses penyitaan aset jaminan. Ia memberi isyarat pada salah satu asistennya, yang segera maju dan meletakkan sebuah map tebal berwarna merah di atas meja makan, tepat di sebelah mangkuk bubur Ibu Ratna yang setengah kosong. Penyitaan. Kata itu menggema di ruangan yang luas itu. Bram merebut map itu dan membukanya dengan kasar. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris dokumen di dalamnya. Wajahnya yang semula angkuh berubah menjadi pucat pasi. Di sana tertera dengan jelas, surat perintah penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan di alamat ini, 2 unit mobil mewah dengan nomor polisi yang tercantum, serta seluruh perabot di dalamnya sebagai aset jaminan atas pinjaman modal yang macet. Ini tidak mungkin, desis Bram, suaranya bergetar. Nilainya tidak sebanding. Pinjamanmu hanya beberapa miliar, tapi mereka menyita semuanya. Arini, sambil terisak pelan, menjawab. Bunganya terus menumpuk, Mas. Dan aku menjadikan semuanya sebagai jaminan agar pinjamannya cepat cair waktu itu. Ini adalah bagian dari naskah yang telah ia siapkan. Sebuah kebohongan yang terdengar masuk akal bagi orang serakah yang berpikir semua bisa dijaminkan. Bodoh! Kau benar-benar bodoh! Teriak Bram,
Amarahnya meledak. Ia tidak lagi peduli pada para petugas yang berdiri di sana. Ia menatap Arini dengan penuh kebencian. Ibu Ratna terhuyung-huyung dan terduduk kembali di kursinya. Tangannya memegangi dadanya. Rumahku, perabotku, ya Tuhan, Arini, apa yang telah kau lakukan pada kami? Kau menghancurkan hidup kami. Pak Haris berdeham untuk mengambil alih perhatian. Prosedur harus tetap kami jalankan. Tim saya akan mulai mendata dan menempelkan stiker Sita pada aset-aset yang tertera dalam daftar. Kami berikan waktu 24 jam bagi Bapak dan Ibu untuk mengemasi barang-barang pribadi yang tidak termasuk dalam daftar Sita. Besok pagi, rumah ini akan disegel. Tanpa menunggu persetujuan, kedua asisten Pak Haris mulai bergerak. Mereka berjalan mengelilingi ruang makan. Salah satunya memegang clipboard dan mencatat. Lukisan, karya Affandi, 1 buah. Set meja makan gading, 12 kursi. Lampu kristal, Ceko, 1 buah. Mereka melakukannya dengan sangat profesional, seolah mereka sudah biasa menyita istana orang kaya. Bram tampak seperti orang linglung. Dunianya runtuh di depan matanya. Ia mencoba menelepon pengacaranya, tetapi tangannya terlalu gemetar. Ibu Ratna mulai menangis histeris. Ratapannya terdengar pilu namun penuh dengan tuduhan pada Arini. Arini sendiri terus memainkan perannya. Ia menangis, memohon pada Pak Haris. Tolong, Pak, beri kami waktu. Saya akan usahakan cari uang untuk bayar. Tolong jangan sita rumah kami. Pak Haris menatapnya tanpa ekspresi, persis seperti yang Dita arahkan. Maaf, Bu, kami hanya menjalankan perintah. Proses ini sudah final. Salah satu asisten berjalan keluar, menuju garasi. Beberapa saat kemudian, Arini mendengar suara Bram berteriak lebih keras. Arini tahu apa yang terjadi. Stiker Sita pertama pasti sudah menempel di kaca depan mobil sport kesayangannya. Mobil yang sering ia pamerkan di media sosial. Simbol statusnya. Drama itu berlangsung selama hampir 1 jam. Para petugas bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, melakukan pendataan mereka dengan efisien. Sementara itu, Arini harus menahan diri dari teriakan dan makian Bram serta ratapan Ibu Ratna. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah film, di mana ia adalah korban sekaligus sutradaranya. Rasa sakit di hatinya adalah akting, tetapi rasa muak melihat sifat asli mereka begitu nyata. Akhirnya, Pak Haris dan timnya menyelesaikan pekerjaan mereka. Stiker-stiker merah bertuliskan, aset dalam pengawasan bank, sudah tertempel di beberapa barang mewah, di pintu utama, dan yang paling mencolok, di gerbang depan yang megah. Tugas kami untuk hari ini selesai, kata Pak Haris sambil berpamitan. Ingat, 24 jam. Besok pagi kami akan kembali dengan pihak berwenang untuk mengosongkan dan menyegel properti ini. Mereka pun pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam di belakang mereka. Rumah yang tadinya terasa seperti surga, kini terasa seperti kuburan. Arini berdiri di tengah ruangan, masih dengan air mata palsu di pipinya, menunggu babak selanjutnya dimulai. Babak di mana ia akan mendengar vonis yang sesungguhnya, bukan dari pengadilan, tetapi dari suami dan mertua yang sangat ia cintai dulu. Begitu mobil tim penyita menghilang di ujung jalan, keheningan di dalam rumah pecah berkeping-keping. Yang pertama meledak adalah Ibu Ratna. Ia bangkit dari kursinya. Wajahnya yang penuh air mata kini berubah merah padam karena amarah. Ia berjalan sempoyongan mendekati Arini. Jarinya menunjuk lurus ke wajah menantunya. Kau, desisnya. Suaranya serak dan penuh kebencian. Lihat apa yang telah kau perbuat. Kau lihat. Semua hasil kerja kerasku selama ini, semua citra yang kubangun, hancur dalam sekejap karena kebodohanmu. Arini hanya menunduk, membiarkan badai itu menerpanya. Ia harus melihat ini sampai akhir. Kau datang ke keluarga ini membawa keberuntungan, tapi sekarang kau membawa sial. Kau menghancurkan putraku. Kau menghancurkan masa depanku. Apa yang akan kukatakan pada teman-teman arisanku? Hah? Mereka akan menertawakanku. Mereka akan menganggapku miskin. Ratapannya lebih terdengar seperti amukan daripada kesedihan.
Tidak ada sedikit pun kekhawatiran tentang di mana mereka akan tinggal. Yang ada di otaknya hanyalah status sosialnya yang runtuh. Bram, yang sejak tadi dia mematung menatap stiker Sita di pintu utama, akhirnya berbalik. Wajahnya tenang, tetapi ketenangan itu jauh lebih menakutkan daripada amukan ibunya. Matanya menatap Arini, kosong dan dingin, seolah sedang menatap orang asing yang menjijikan. Jadi, ini akhirnya, katanya pelan. Semua habis. Tidak ada yang tersisa. Mas, aku minta maaf, isak Arini, memainkan kalimat terakhir dalam naskahnya. Aku akan coba cari jalan keluar. Kita bisa mulai lagi dari awal. Bram tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Mulai dari awal? Denganmu? Ia menggelengkan kepalanya pelan. Arini, kau pikir aku menikahimu untuk apa? Untuk memulai dari awal? Untuk hidup susah di kontrakan petak? Aku menikahimu karena kau adalah Arini Wijaya, putri tunggal konglomerat. Aku menikahimu untuk kehidupan ini. Ia mengayunkan tangannya, menunjuk ke seluruh kemewahan yang kini tercoreng stiker Sita. Aku bekerja keras membangun citra ini. Aku merawatmu, menuruti semua kemauanmu, karena kau adalah aset terbesarku. Tapi sekarang kau bukan lagi aset. Kau adalah liabilitas. Kau adalah beban. Setiap kata yang keluar dari mulut Bram adalah penegasan atas keputusan Arini. Tidak ada penyesalan dalam dirinya. Yang ada hanya perhitungan untung rugi. Dan kini, di matanya, Arini adalah kerugian total. Sumber emasku sudah kering. Lanjutnya, mengucapkan kata-kata yang pernah Arini dengar di telepon malam itu. Kali ini, ia mengucapkannya langsung di depan wajah Arini. Dan aku tidak punya waktu untuk menunggu tambang kosong. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Ia berjalan mendekat. Tatapannya tidak berubah. Dingin dan kejam. Dengarkan aku baik-baik. Arini, di hadapan ibuku, di rumah yang sebentar lagi akan hilang karena ulahmu. Aku, Bramantio, dengan kesadaran penuh, menjatuhkan talak 3 kepadamu. Talak 3. Final. Tidak bisa dirujuk kembali. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu enteng, begitu mudah, seolah ia sedang membatalkan langganan majalah. Ikatan suci pernikahan 5 tahun mereka diputuskan begitu saja dalam hitungan detik karena uang. Arini merasakan nyeri yang aneh di dadanya. Bukan karena cinta yang hilang, karena cinta itu sudah lama mati. Ini adalah nyeri karena melihat betapa rendahnya nilai dirinya di mata pria yang pernah tidur seranjang dengannya. Namun, di balik nyeri itu, ada kelegaan yang luar biasa. Topeng terakhir telah terbuka. Ujiannya selesai. Dan mereka gagal dengan nilai paling memalukan. Ibu Ratna, yang mendengar keputusan putranya, bukannya menengahi, malah tersenyum puas di tengah air matanya. Bagus, Bram. Bagus. Singkirkan parasit ini dari hidupmu. Dia tidak pantas menyandang nama keluarga kita. Ia kemudian menatap Arini dengan tatapan penuh kemenangan yang aneh. Kau dengar itu, perempuan sial? Kalian telah gagal. Gagal menjadi istri yang baik. Gagal menjaga kekayaan. Sekarang, silahkan angkat kaki dari rumah mewahku. Teriaknya, dengan penuh penekanan pada kata, rumahku. Seolah ia lupa bahwa rumah itu dibeli dengan uang warisan Arini. Pergi dan nikmati penderitaan kalian. Rasakan bagaimana hidup sebagai orang miskin. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami. Bram tidak membuang waktu. Ia mencengkeram lengan atas Arini dengan kasar, menariknya menuju pintu depan. Arini tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diseret, melewati ruangan-ruangan yang penuh kenangan palsu. Ia bahkan tidak melirik tas tangan bermerek yang tergeletak di sofa, tas yang sudah ia siapkan isinya, dompet, ponsel cadangan, kunci apartemen, dan beberapa lembar uang tunai. Itu sudah lebih dari cukup. Pintu depan dibuka dengan kasar. Bram mendorongnya keluar melewati ambang pintu. Arini terhuyung-huyung beberapa langkah di teras depan yang panas. Pergi. Bentak Bram untuk terakhir kalinya. Pintu kayu jati yang berat itu kemudian ditutup dengan suara dentuman keras. Boom!
Suara itu seolah menjadi titik penutup babak lama kehidupannya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kunci diputar dari dalam. Arini berdiri sendirian di teras. Ia menatap pintu yang tertutup rapat itu. Di baliknya, ada dua manusia yang baru saja membuangnya seperti sampah. Ia kemudian berjalan pelan menuruni tangga, melintasi taman yang terawat indah, menuju gerbang utama yang megah. Stiker Sita berwarna merah di gerbang itu seolah mengejeknya. Ia mendorong gerbang kecil di sampingnya, yang untungnya tidak terkunci. Ia melangkah keluar, ke jalanan kompleks perumahan yang sepi. Begitu ia berada di luar, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Menatap istana kaca itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa kalah. Ia merasa bebas. Rintik hujan mulai turun dari langit yang mendung, seolah alam pun ikut menandai awal yang baru ini. Satu persatu, rintik itu membasahi rambut dan pakaiannya. Arini tidak peduli. Ia membiarkan hujan itu membasuhnya, menghapus jejak kehidupannya yang lama. Dengan langkah mantap, tanpa menoleh ke belakang lagi, ia berjalan menyusuri jalanan, menjauh dari rumah itu, menjauh dari pengkhianatan, menuju fajar barunya yang telah ia siapkan. Pertunjukan telah berakhir, dan sang sutradara kini siap untuk menulis babak selanjutnya seorang diri. Hujan turun semakin deras saat Arini berjalan menjauhi gerbang rumahnya. Ia tidak berlari mencari tempat berteduh. Ia justru melambatkan langkahnya, membiarkan air langit yang dingin itu mengguyur seluruh tubuhnya. Setiap tetesnya terasa seperti sebuah pembaptisan, membersihkan sisa-sisa kehidupannya yang lama. Gaun sutra mahalnya kini basah kuyup dan menempel di kulit, terasa berat dan tidak nyaman. Ia tidak peduli. Ia terus berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya ingin menjauh. Orang-orang yang kebetulan lewat dengan mobil menatapnya aneh. Seorang wanita berjalan sendirian di tengah hujan deras di sebuah kompleks perumahan elit adalah pemandangan yang tidak biasa. Arini sadar akan tatapan-tatapan itu, tetapi ia tidak lagi peduli pada citra atau apa yang orang pikirkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak terlihat, dan perasaan itu luar biasa membebaskan. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, ia akhirnya berhenti di sebuah pos keamanan yang kosong di dekat gerbang utama kompleks. Ia berteduh di sana sejenak, bukan karena takut basah, tetapi karena ia perlu berpikir jernih. Ia mengeluarkan ponsel cadangan dari tas tangannya. Ponsel murah yang layarnya kecil, sangat berbeda dari ponsel pintar berlapis emas yang biasa ia gunakan. Ia memesan sebuah taksi online. 10 menit kemudian, sebuah mobil sedan tua berhenti di depannya. Pengemudinya, seorang bapak parubaya dengan wajah lelah, menatapnya dengan heran. "Benar dengan Ibu Arini?" tanyanya, ragu. Arini mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Ia memberikan alamat sebuah gedung apartemen di pusat kota. Selama perjalanan, bapak pengemudi itu sesekali meliriknya dari kaca spion. Mungkin bertanya-tanya mengapa seorang wanita berpenampilan seperti baru saja keluar dari sebuah pesta mewah bisa basah kuyup dan memesan taksi biasa. "Kehujanan, Bu?" tanyanya akhirnya, mencoba memecah keheningan. "Iya, Pak," jawab Arini singkat, sambil menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang buram karena air hujan. Sedang membersihkan diri. Bapak itu tidak bertanya lebih jauh. Keheningan kembali menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara wiper mobil yang bergerak monoton. Keheningan itu terasa nyaman bagi Arini. Tidak ada tuntutan, tidak ada kepura-puraan. Apartemen yang ia tuju adalah sebuah bangunan modern namun sederhana. Tidak ada lobi yang megah atau pelayan yang membukakan pintu. Arini mengucapkan terima kasih pada bapak pengemudi, membayar ongkosnya dengan uang tunai, lalu berjalan masuk ke dalam lobi yang lengang. Ia menaiki lift menuju lantai 17. Unit nomor 1708. Ia memasukkan kunci dan membuka pintu. Di dalamnya, sebuah ruangan kecil menyambutnya. Sebuah ruang tamu yang menyatu dengan dapur kecil, dan satu pintu menuju kamar tidur. Perabotnya sederhana. Sofa kain berwarna abu-abu, meja kopi kecil dari kayu, dan sebuah TV layar datar ukuran sedang. Tidak ada marmer, tidak ada kristal, tidak ada lukisan mahal. Semuanya bersih,
fungsional, dan terasa hangat. Apartemen ini adalah rahasianya selama 6 bulan terakhir. Disiapkan oleh Pak Tirta sebagai bagian dari rencana darurat. Arini meletakkan tas tangannya di atas meja. Ia berdiri diam di tengah ruangan, mendengarkan suara hujan yang mengetuk jendela. Sunyi. Begitu sunyi. Tidak ada suara televisi yang dipasang terlalu keras oleh Ibu Ratna. Tidak ada suara Bram yang sedang bertelepon bisnis dengan nada angkuh. Hanya ada suara hujan dan detak jantungnya sendiri. Langkah pertamanya adalah menuju kamar mandi. Ia melepaskan gaun sutra yang basah dan perhiasan yang masih melekat di tubuhnya. Ia melepas kalung berlian pemberian Bram dan meletakkannya begitu saja di atas wastafel. Benda itu tampak kusam dan tak berarti sekarang. Ia kemudian berdiri di bawah pancuran air panas, membiarkan air itu menghangatkan tubuhnya yang kedinginan dan menenangkan pikirannya yang kalut. Ia menggosok kulitnya kuat-kuat, seolah ingin menghilangkan semua sentuhan dan kenangan dari kehidupannya yang lama. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian yang sudah ia siapkan di lemari, kaos katun putih polos dan celana panjang longgar. Pakaian paling nyaman yang pernah ia kenakan selama bertahun-tahun. Ia menyeduh secangkir teh melati di dapur kecilnya, lalu duduk di sofa, memeluk cangkir itu dengan kedua tangannya untuk mencari kehangatan. Di sanalah, di tengah kesunyian apartemennya, semua kejadian hari itu kembali membanjiri pikirannya. Suara bentakan Bram, wajah penuh kebencian Ibu Ratna, kata-kata, talak 3, yang diucapkan dengan begitu dingin. Ia mengira ia akan menangis lagi, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Yang ia rasakan adalah campuran aneh antara luka dan kelegaan. Luka karena pengkhianatan itu begitu telanjang dan brutal. Lega karena ia tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Ia telah melihat wajah asli mereka, wajah yang lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan, dan itu memberinya pembenaran mutlak atas semua yang telah dan akan ia lakukan. Ia tidak bangkrut. Jauh dari itu. Di laptopnya yang tersimpan aman di lemari, ia memiliki akses ke kerajaan bisnisnya yang sesungguhnya. Perusahaan induk Fajar Abadi kini mengendalikan semua asetnya. Sebuah benteng finansial yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh Bram atau siapapun. Ia adalah seorang ratu yang sedang menyamar sebagai rakyat jelata. Tetapi sandiwara ini harus terus berjalan. Ia tidak bisa hanya bersembunyi di apartemen. Ia harus terlihat, menderita. Ia harus membangun narasi baru tentang dirinya di mata dunia. Keesokan harinya, ia menghubungi Rina, seorang teman baiknya yang lain, pemilik sebuah kafe kecil yang nyaman bernama Sudut Teduh. Rina adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu masalah pernikahannya, meskipun tidak tahu detail lengkap rencana Arini. "Rin, aku butuh pekerjaan," kata Arini langsung, saat mereka bertemu di kafe yang masih sepi itu. Rina menatapnya, prihatin. Berita tentang kebangkrutan Arini pasti sudah mulai menyebar di antara lingkaran teman-teman mereka. Persis seperti yang direncanakan Ibu Ratna. "Kamu serius? Apapun yang kamu butuhkan, Rin, aku bisa bantu. Kamu bisa tinggal denganku kalau..." "Aku serius," potong Arini sambil tersenyum tipis. "Aku tidak butuh belas kasihan. Aku butuh sesuatu untuk menyibukkan diri. Dan aku butuh uang untuk membayar sewa apartemenku. Pekerjaan apa saja. Aku bisa jadi kasir, pelayan, atau cuci piring sekalipun." Melihat kesungguhan di mata sahabatnya, Rina akhirnya mengalah. "Baiklah, aku sedang butuh seorang barista. Tapi kamu harus belajar dari awal. Gajinya tidak besar." "Aku akan melakukannya," kata Arini mantap. Dan dimulailah kehidupan baru Arini. Pagi hari, ia akan pergi ke kafe Sudut Teduh. Ia belajar cara menggiling biji kopi, memadatkan espresso, membuat stim susu untuk latte, dan menghafal puluhan pesanan yang rumit. Awalnya ia canggung. Tangannya yang biasa memegang pulpen mewah atau setir mobil sport, kini harus terbiasa dengan panasnya mesin espresso dan lengketnya sirup gula. Ia melayani pelanggan dari berbagai kalangan, dari mahasiswa hingga pekerja kantoran. Ia belajar tersenyum tulus pada orang asing, mengucapkan terima kasih untuk uang tip beberapa ribu rupiah. Pekerjaan itu melelahkan, tetapi dengan cara yang memuaskan. Ia merasa hidup.
Ia merasa nyata. Setiap malam, saat ia pulang ke apartemennya dengan tubuh pegal, ia merasa telah mencapai sesuatu dengan usahanya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa barista sederhana yang membuatkan mereka kopi itu adalah salah satu wanita terkaya di negeri ini. Malam harinya, setelah makan malam sederhana yang ia masak sendiri, transformasinya terjadi. Ia akan membuka laptopnya, dan dunia kafe yang berbau kopi akan digantikan oleh dunia angka, saham, dan strategi bisnis. Ia menjadi Arini Wijaya yang sesungguhnya, CEO dari Fajar Abadi. Ia mengadakan rapat online dengan Pak Tirta, memantau pergerakan pasar, dan membuat keputusan-keputusan bisnis penting yang bernilai miliaran rupiah. Ia menjalani dua kehidupan yang kontras. Siang hari, ia adalah Arini, wanita yang jatuh miskin dan sedang berjuang untuk bangkit. Malam hari, ia adalah sang ratu yang sedang mengendalikan papan catur dari balik bentengnya yang tersembunyi. Ia menikmati setiap detiknya. Ia sedang membangun kembali dirinya, bukan dari titik nol, tetapi dari fondasi kekuatan sejati yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Di rumah mewah yang kini terasa seperti museum kosong, Bram dan Ibu Ratna justru merasakan kelegaan yang luar biasa. Setelah Arini pergi, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi ringan. Mereka merasa telah berhasil membuang penyakit, mencabut duri dalam daging. Akhirnya, rumah ini terasa damai tanpanya, kata Ibu Ratna sambil menyandarkan punggungnya di sofa mewah. Ia sudah berhenti menangis. Sudah, Bram. Jangan dipikirkan lagi. Anggap saja ini kerugian bisnis. Yang penting, sekarang kamu bebas. Bebas dari perempuan pembawa sial itu. Bram mengangguk. Wajahnya yang tadi pucat kini mulai menunjukkan rona kepuasan. Ia menuangkan brandy mahal ke dalam 2 gelas kristal. Ibu benar. Untuk apa meratapi tambang yang sudah kosong? Sekarang saatnya mencari tambang emas yang baru. Ia memberikan 1 gelas pada ibunya. Mereka bersulang. Untuk kebebasan dan masa depan yang lebih cerah, kata Bram dengan senyum angkuh. Mereka benar-benar percaya bahwa masalah mereka adalah Arini. Dengan menyingkirkan Arini, mereka pikir mereka bisa memulai lembaran baru. Mereka membayangkan bahwa status dan koneksi yang mereka miliki sudah cukup untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Mereka lupa satu hal krusial. Semua itu dibangun dan dibiayai oleh tambang emas yang baru saja mereka usir. Hari pertama setelah pengusiran Arini, mereka habiskan dengan penuh euforia. Ibu Ratna segera menelepon teman-teman sosialitanya satu persatu. Ia menceritakan sebuah kisah yang sudah ia karang dengan sangat baik. Sebuah drama di mana putranya yang malang adalah korban dari seorang istri yang bodoh dan tidak kompeten dalam mengelola uang. Iya, Jeng. Kasihan sekali Bramku. Dia harus menanggung semua ini, katanya dengan nada yang dibuat sepilu mungkin di telepon. Arini itu, ternyata di luar tampak pintar, tapi di dalam kosong. Semua warisan orang tuanya ludes di meja judi saham. Bram sudah coba menasihati, tapi tidak didengar. Akhirnya ya begini, semua disita bank. Bram terpaksa menceraikannya. Dia tidak mau ikut terseret lebih dalam. Ia memutarbalikkan fakta dengan begitu lihai, menempatkan dirinya dan putranya sebagai korban yang mulia. Gosip itu menyebar secepat api di musim kemarau. Beberapa teman menyayangkan, tetapi kebanyakan dari mereka diam-diam bersukacita melihat kejatuhan keluarga Wijaya yang selama ini selalu mereka iri. Bram, di sisi lain, langsung aktif di ponselnya. Ia menghubungi beberapa wanita lajang dari keluarga kaya yang ia kenal. Ia mengirim pesan-pesan manis, mengajak mereka makan malam, memposisikan dirinya sebagai seorang duda keren yang baru saja keluar dari pernikahan yang toksik. Ia yakin, dengan pesonanya, tidak akan sulit untuk mendapatkan pengganti Arini. Retak pertama di surga palsu mereka mulai muncul keesokan harinya. Saat Bram hendak membayar langganan majalah golf edisi terbatas secara online, kartu kredit platinumnya ditolak. Ia mencoba kartu lain. Ditolak juga. Dengan kesal, ia menelepon pihak bank. "Mohon maaf, Pak Bramantio," kata suara operator di seberang. "Semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening utama Ibu Arini Wijaya telah dibekukan atas permintaan pihak kami.
sehubungan dengan status wan prestasi nasabah tersebut. Rahang Bram mengeras. Ia lupa. Semua kartu kredit superlimit itu adalah kartu tambahan dari rekening Arini. Kartu kreditnya sendiri limitnya sangat kecil. Masalah kecil itu segera diikuti oleh masalah-masalah lain yang lebih besar. Saat makan siang, listrik di rumah tiba-tiba padam. Setelah diperiksa, ternyata ada tunggakan pembayaran selama 2 bulan. Bram mencoba menyuruh asisten rumah tangga untuk membayar. Tetapi baru sadar bahwa uang tunai di brankas sudah habis untuk biaya pesta terakhir kali. Semua akses perbankan digital mereka terhubung ke rekening Arini, yang kini kosong. Kenapa bisa begini? Gerutu Ibu Ratna sambil mengipasi dirinya dengan majalah. Biasanya semua dibayar otomatis. Arini benar-benar tidak becus mengurus apa-apa. Bram mencoba tenang. Ia masih punya beberapa simpanan pribadi. Meskipun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan pengeluaran bulanan mereka. Ia berhasil membayar tagihan listrik dengan susah payah melalui transfer dari rekening pribadinya. Tetapi kemudian, datang lagi pukulan lain. Telepon dari klub golf eksklusif, menanyakan iuran tahunan yang sudah jatuh tempo. Telepon dari penyedia layanan internet dan TV kabel. Tagihan perawatan kolam renang. Gaji untuk 3 asisten rumah tangga. 2 tukang kebun, dan 1 sopir. Semua tagihan itu, yang selama ini tidak pernah mereka pedulikan karena selalu lunas tepat waktu, kini menumpuk di atas meja seperti bom waktu. Jumlahnya membuat mata Bram terbelalak. Ia tidak pernah menyadari betapa mahalnya biaya untuk bernapas di rumah ini. Puncaknya adalah saat kepala keamanan datang menemuinya. "Maaf, Tuan. Saya dan teman-teman yang lain belum menerima gaji bulan ini. Biasanya tanggal 1 sudah ditransfer oleh Ibu Arini." Bram terdiam. Ia menatap wajah-wajah para pekerjanya. Ia tidak punya uang sebanyak itu di rekeningnya. Ia terpaksa berjanji akan segera membereskannya. Sebuah janji kosong yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menepatinya. Malam itu, euforia kebebasan mereka telah menguap sepenuhnya. Tidak ada lagi brandy atau tawa kemenangan. Yang ada hanya Bram dan Ibu Ratna yang duduk di ruang makan yang remang-remang. Mereka sengaja mematikan sebagian besar lampu untuk menghemat listrik, menatap tumpukan tagihan di atas meja. "Bagaimana ini, Bram?" tanya Ibu Ratna. Suaranya terdengar cemas untuk pertama kalinya. "Uang ibu tidak banyak. Perhiasan yang bisa dijual juga sudah tidak ada. Semua yang bagus-bagus itu pemberian Arini. Dan sekarang sudah disita." Bram memijat pelipisnya. Ia merasa pusing. Ia mencoba menghubungi beberapa relasi bisnisnya untuk meminta pinjaman, tetapi reputasinya yang kini tercoreng sebagai suami dari wanita bangkrut membuatnya sulit dipercaya. Semua orang menjauh. Wanita-wanita kaya yang kemarin ia hubungi, tiba-tiba menjadi sulit dihubungi. Mereka terperangkap. Mereka tinggal di sebuah istana, tetapi tidak punya uang untuk membayar pajaknya. Mereka dikelilingi kemewahan, tetapi tidak bisa menggunakannya. Mobil sport yang tersisa di garasi tidak bisa diisi bensin. Dapur yang canggih tidak ada bahan makanan mahal untuk dimasak. Di tengah keputusasaan itu, sebuah pikiran mengerikan mulai merayap di benak Ibu Ratna. Ia teringat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, salah satu teman arisannya, Budiana, mengiriminya pesan singkat. "Ratna, aku turut prihatinnya. Tapi ngomong-ngomong, kemarin aku lihat Arini di sebuah hotel bintang 5. Dia lagi rapat serius sama beberapa orang asing. Kelihatannya penting sekali. Dia tampak beda, lebih berwibawa. Apa dia sudah dapat investor baru secepat itu?" Saat itu, Ibu Ratna mengabaikan pesan itu, menganggapnya hanya salah lihat. Tapi sekarang, di tengah kepanikan ini, pesan itu terasa janggal. Bagaimana mungkin seorang wanita yang baru saja bangkrut bisa mengadakan rapat bisnis di hotel mewah? "Bram," panggilnya pelan. Matanya menyiratkan ketakutan. Jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan Arini tidak sebangkrut yang kita kira." Bram menatap ibunya. Ide itu terdengar gila, tetapi entah kenapa, sepotong keraguan mulai menyusup ke dalam hatinya yang angkuh. Bagaimana jika mereka telah melakukan kesalahan?
Kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Minggu-minggu berikutnya di rumah mewah itu adalah sebuah proses pembusukan yang berjalan lambat. Kemegahan yang dulu terpancar dari setiap sudutnya mulai meredup, digantikan oleh lapisan debu dan kelalaian. Para pekerja, satu persatu, berhenti datang. Sopir pribadi pergi lebih dulu, diikuti oleh 2 tukang kebun, dan akhirnya 3 asisten rumah tangga yang sudah tidak tahan lagi bekerja tanpa upah. Taman yang dulu menjadi kebanggaan Ibu Ratna kini tumbuh liar. Rumput liar mulai mencuat di antara ubin-ubin jalan setapak, dan kolam renang yang biru jernih perlahan berubah warna menjadi hijau keruh. Di dalam rumah, debu mulai melapisi perabotan mahal. Piring-piring kotor bekas makan malam seringkali menumpuk di wastafel karena Ibu Ratna, yang seumur hidupnya dilayani, tidak tahu cara mengoperasikan mesin pencuci piring canggih itu, dan terlalu gengsi untuk mencuci dengan tangan. Rumah itu menjadi penjara mereka. Sebuah sangkar emas yang pintunya terbuka, tetapi mereka tidak bisa terbang karena sayap mereka, yang terbuat dari uang Arini, telah dipatahkan. Bram semakin putus asa. Usahanya untuk mendekati wanita-wanita kaya lainnya gagal total. Berita tentang kebangkrutan Arini dan perceraian mereka telah membuatnya menjadi paria di kalangan elit. Ia tidak lagi dilihat sebagai bujangan idaman, melainkan sebagai pria gagal yang ikut terseret kebangkrutan istrinya. Puncaknya adalah sebuah insiden yang sangat memalukan. Ia berhasil mengajak seorang putri pengusaha makan siang di restoran Hotel Bintang 5, tempat yang biasa ia kunjungi. Ia berbicara dengan penuh pesona, menceritakan kembali kisah versinya di mana ia adalah korban. Namun saat tagihan datang, kartu kredit terakhir yang ia miliki ditolak karena melebihi batas. Dengan wajah merah padam, ia terpaksa meminta wanita di hadapannya untuk membayar tagihan itu. Ia tidak pernah ditelepon lagi oleh wanita itu. Ibu Ratna juga merasakan pahitnya kejatuhan. Ia terpaksa menjual satu-satunya aset berharga yang tersisa, sebuah gelang emas warisan ibunya sendiri, bukan pemberian Arini. Ia pergi ke pegadaian di pasar, mengenakan kacamata hitam besar dan syal untuk menutupi wajahnya, merasa seperti seorang kriminal. Uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok selama beberapa minggu. Ia tidak lagi berani menelepon teman-teman sosialitanya. Ia malu. Dunianya yang gemerlap telah lenyap. Di tengah penderitaan dan kehinaan itu, kecurigaan yang pernah terlintas di benak mereka mulai tumbuh menjadi sebuah obsesi. Pesan dari Bu Diana tentang Arini yang sedang rapat di hotel mewah terus menghantui Ibu Ratna. Itu tidak masuk akal, Bram, katanya pada suatu malam, saat mereka hanya makan mie instan di dapur yang luas dan gelap. Bagaimana mungkin orang bangkrut bisa rapat di tempat seperti itu? Dengan orang asing pula. Bram, yang awalnya menepis ide itu, kini mulai memikirkannya dengan serius. Ada terlalu banyak kejanggalan. Penyitaan itu terasa begitu cepat dan efisien. Arini, meskipun mereka lihat menangis, tampak begitu pasrah, tidak melakukan perlawanan hukum yang berarti seperti yang seharusnya dilakukan oleh orang yang kehilangan segalanya. Didorong oleh keputusasaan, Bram memutuskan untuk melakukan penyelidikan kecilnya sendiri. Ia mulai mencari Arini. Ia tahu itu perbuatan sia-sia, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mendatangi apartemen beberapa teman dekat Arini, berpura-pura khawatir dan ingin memastikan keadaannya. Semua teman Arini, yang sudah diinstruksikan oleh Dita, memberikan jawaban yang sama. Mereka tidak tahu di mana Arini tinggal, hanya sesekali bertemu, dan Arini tampak sedang berjuang keras. Suatu sore, secara kebetulan, ia melewati sebuah kafe bernama Sudut Teduh. Dari dalam mobilnya, matanya menangkap sesosok figur yang sangat ia kenal di balik konter barista. Itu Arini. Mengenakan celemek coklat, rambutnya diikat ekor kuda, sedang tertawa sambil memberikan secangkir kopi pada pelanggan. Bram meminggirkan mobilnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Arini bekerja sebagai pelayan kafe. Sebagian dirinya merasa puas. Inilah hukuman yang pantas untuknya. Tetapi saat ia mengamatinya lebih lama, perasaan puas itu berubah menjadi kebingungan. Arini tidak tampak menderita. Tidak ada jejak keputusasaan di wajahnya. Ia memang terlihat lebih kurus,
tetapi matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Ia tampak bahagia. Kedamaian yang terpancar darinya adalah sesuatu yang tidak pernah Bram lihat selama mereka menikah. Pemandangan itu membuatnya gelisah. Malamnya, ia menceritakan hal itu pada ibunya. Dia bekerja di kafe, Bu, menjadi pelayan. Tapi dia tidak terlihat sedih sama sekali. Dia tertawa. Itu tidak benar. Pasti hanya pura-pura, sahut Ibu Ratna. Meskipun suaranya terdengar tidak yakin, dia pasti sedang menutupi penderitaannya. Dia pasti malu. Tetapi keraguan itu sudah terlalu besar untuk diabaikan. Bram memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia mencoba menghubungi Pak Tirtayasa, penasihat keuangan keluarga Arini. Ia berpura-pura menjadi suami yang peduli. "Selamat siang, Pak Tirta." Sapanya di telepon. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Saya Bram. Saya hanya ingin menanyakan kabar Arini. Setelah semua musibah ini, saya sangat khawatir padanya. Apakah ada yang bisa saya bantu untuk meringankan bebannya?" Di seberang telepon, Pak Tirta terdiam sejenak. "Tidak ada yang perlu Bapak khawatirkan, Pak Bramantio," jawabnya dengan nada yang dingin dan formal. "Ibu Arini adalah wanita yang sangat kuat dan cerdas. Beliau sedang menata kembali fajar barunya. Saya yakin beliau akan baik-baik saja tanpa bantuan siapapun." Fajar baru? Kata-kata itu terdengar aneh di telinga Bram. Itu bukan kata-kata yang biasa digunakan untuk menggambarkan orang yang bangkrut. Ada sesuatu yang disembunyikan. Pencerahan yang sesungguhnya datang beberapa hari kemudian, secara tidak sengaja. Karena bosan dan frustrasi di rumah yang semakin terasa seperti penjara, Bram memutuskan untuk membersihkan ruang kerja yang dulu dipakai Arini. Ia ingin membuang semua sisa-sisa kenangan tentang wanita itu. Saat sedang mengosongkan laci meja, tangannya menemukan sebuah brosur yang sudah agak lecek, tergeletak di bagian paling belakang. Itu adalah brosur sebuah seminar bisnis internasional yang diadakan 3 bulan lalu. Bram nyaris membuangnya, tetapi matanya menangkap sesuatu yang menarik. Di daftar pembicara, di antara nama-nama CEO perusahaan multinasional, ada satu nama yang membuatnya berhenti bernapas, Arini Wijaya. Di bawah namanya, tertulis jabatannya, pendiri CEO, Fajar Abadi Group. Fajar Abadi? Fajar baru? Kata-kata Pak Tirta tiba-tiba terngiang kembali. Dengan tangan gemetar, Bram segera membuka laptopnya. Ia mengetik, Fajar Abadi Group, di mesin pencari. Hasil yang muncul membuatnya syok. Fajar Abadi adalah sebuah perusahaan induk investasi swasta yang baru terdaftar sekitar 6 bulan yang lalu. Tidak banyak informasi publik tentang perusahaan itu. Operasinya sangat rahasia. Tetapi beberapa artikel berita bisnis menyebutkan bahwa Fajar Abadi telah melakukan beberapa akuisisi strategis di sektor properti dan teknologi, bergerak secara senyap namun agresif. Perusahaan itu disebut sebagai raksasa tidur yang baru bangun. Bram terus menggali. Ia menggunakan koneksinya yang tersisa untuk melacak data registrasi perusahaan itu. Dan di sanalah ia menemukannya. Nama direktur utamanya memang bukan Arini Wijaya. Tetapi alamat kantor pusat yang terdaftar adalah sebuah gedung perkantoran premium, di mana firma hukum yang selama ini menangani semua urusan warisan keluarga Wijaya menyewa 1 lantai penuh. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Kepingan-kepingan puzzle itu menyatu di kepalanya, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Kebangkrutan itu palsu. Penyitaan itu adalah sebuah sandiwara. Pekerjaannya di kafe adalah sebuah kamuflase. Arini tidak pernah kehilangan uangnya. Sebaliknya, ia telah memindahkan semuanya ke sebuah benteng baru yang ia bangun sendiri. Fajar Abadi. "Bu, Ibu!" teriaknya. Suaranya bergetar hebat. Ibu Ratna berlari tergopoh-gopoh ke ruang kerja. "Ada apa, Bram?" Bram tidak bisa bicara. Ia hanya membalikkan layar laptopnya ke arah ibunya. Ibu Ratna membaca informasi di layar itu. Matanya bergerak liar. Perlahan, pemahaman yang sama mengerikannya terpantul di wajahnya. Tidak mungkin," bisiknya. Tubuhnya lemas dan ia terduduk di lantai. Mereka telah ditipu. Bukan,
Mereka tidak ditipu. Mereka diuji. Dan mereka telah gagal total. Mereka telah mengusir sumber emas itu dengan tangan mereka sendiri, tidak menyadari bahwa sumber itu tidak pernah kering, hanya mengubah alirannya ke tempat lain. Penyesalan mulai membanjiri mereka, tetapi bukan penyesalan karena telah menyakiti Arini. Itu adalah penyesalan seorang penjudi yang telah membuang kartu kemenangannya. Itu adalah teror yang dingin dan menusuk dari kesadaran bahwa mereka tidak hanya kehilangan kekayaan mereka, tetapi mereka juga telah memprovokasi seorang musuh yang jauh lebih cerdas dan lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Hari itu dimulai dengan pertengkaran hebat di rumah yang sudah kehilangan cahayanya. Setelah penemuan mengerikan tentang Fajar Abadi, Bram dan Ibu Ratna dilanda kepanikan total. Mereka saling menyalahkan. Suara mereka yang penuh amarah dan ketakutan memantul di dinding-dinding yang kosong. "Ini semua salahmu, Bu." Ibu yang terus-menerus meracuniku untuk membencinya, untuk melihatnya hanya sebagai uang. Teriak Bram, mondar-mandir di ruang tamu yang berdebu. "Salahku? Kau yang menjatuhkan talak 3 dengan begitu mudahnya. Kau yang mendorongnya keluar dari pintu. Kau terlalu sombong untuk berpikir bahwa dia akan memohon padamu." Balas Ibu Ratna tak kalah sengit. Air matanya kini adalah air mata ketakutan, bukan kesedihan. Di tengah kekacauan itu, suara deru mesin mobil yang halus dan bertenaga terdengar berhenti tepat di depan gerbang mereka. Bukan suara mobil biasa. Ini adalah suara mesin V12 yang sangat mahal. Mereka berdua terdiam, saling berpandangan. Siapa yang datang? Mereka tidak sedang mengharapkan tamu. Bram berjalan ke jendela, menyibakkan tirai yang sudah agak kusam. Matanya membelalak. Di luar gerbang, berdiri sebuah sedan hitam ultra mewah. Sebuah merek yang harganya 3 kali lipat dari mobil termahal yang pernah mereka miliki. Di belakangnya, ada satu mobil lain yang tampak diisi oleh beberapa orang berbadan tegap. Pintu sedan mewah itu terbuka. Dan dari dalamnya, melangkah keluar sesosok wanita. Arini. Tetapi ini adalah Arini yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia tidak lagi mengenakan gaun glamor seorang sosialita, juga bukan celemek barista yang sederhana. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan siluetnya yang tegas dan berkuasa. Rambutnya ditata dengan gaya bob yang elegan. Wajahnya dirias tipis namun tajam, dan matanya tersembunyi di balik kacamata hitam yang mahal. Ia melangkah dengan sepatu hak tinggi yang mengetuk aspal dengan irama yang mantap dan penuh percaya diri. Di sampingnya, berjalan Pak Tirtayasa dan seorang pria lain yang lebih muda dengan setelan jas abu-abu, membawa tas kerja dari kulit. Jantung Bram dan Ibu Ratna seolah berhenti berdetak. Ini bukan wanita yang mereka usir sambil menangis di tengah hujan. Ini adalah seorang ratu yang datang untuk merebut kembali kerajaannya. Arini berhenti di depan gerbang, menatap rumahnya dengan ekspresi yang tak terbaca. Ia tidak menekan bel. Ia hanya menunggu. Dengan langkah berat, seolah kakinya terbuat dari timah, Bram berjalan keluar untuk membukakan gerbang. Ia harus melakukannya sendiri, karena tidak ada lagi petugas keamanan. Saat gerbang besi itu berderi terbuka, ia berhadapan langsung dengan mantan istrinya. Ia mencoba tersenyum, senyum yang paling menyedihkan dan dipaksakan. "Arini, kau kembali. Kami sangat khawatir," katanya. Kata-kata itu terasa seperti pasir di mulutnya. Arini melepas kacamatanya, menampakkan matanya yang dingin dan tajam. Ia menatap Bram dari atas ke bawah, seolah menilai serangga. "Khawatir?" Ulangnya, suaranya tenang namun menusuk. "Khawatir tentang aku, atau tentang fasilitas mewah kalian yang sudah tidak berfungsi?" Ia tidak menunggu jawaban. Ia berjalan melewati Bram begitu saja, melangkah masuk ke halaman rumahnya, diikuti oleh 2 pengiringnya. Ibu Ratna sudah berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, mencoba memasang senyum gemetar. "Sayang, Arini, syukurlah kau baik-baik saja," sapanya dengan suara yang dibuat-buat manis. Arini terus berjalan masuk ke dalam ruang tamu. Matanya mengamati lapisan debu di atas meja, sarang laba-laba kecil di sudut lampu kristal, dan aura kelam yang menyelimuti rumah itu. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya.
Aku tidak pernah tidak baik-baik saja, Bu. Jawabnya. Ia kemudian berbalik menghadap mereka berdua yang kini berdiri canggung di hadapannya. Baiklah, Arini, kami mengaku salah, kata Bram cepat, mencoba mengambil inisiatif. Kami panik. Kami minta maaf atas semua yang kami katakan. Mari kita lupakan semuanya. Kita bisa mulai lagi. Ini kan rumah kita bersama. Arini tertawa kecil mendengar kata, rumah kita. Rumah kita? Menarik sekali istilah itu. Katanya, sebelum kita bicara lebih jauh, aku ingin kita meluruskan beberapa hal. Aku rasa kalian sudah mencari tahu sedikit tentang aktivitasku belakangan ini, bukan? Bram dan Ibu Ratna hanya bisa menelan ludah. Jadi, aku tidak akan bertele-tele, lanjut Arini. Nadanya berubah menjadi sedingin es. Bangkrut? Aku hanya sedang melakukan audit. Audit terhadap kesetiaan, ketulusan, dan cinta dari orang-orang terdekatku. Aku ingin tahu harga dari pernikahan kita. Bram, aku ingin tahu apakah ada sesuatu di dalam dirimu dan ibumu selain keserakahan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku mendapat jawabanku malam itu, di taman, saat aku mendengarmu menyebutku, sumber emas. Dan aku mendapat konfirmasi akhir saat kau menjatuhkan talak 3 dan ibumu mengusirku dari rumah ini. Wajah Bram dan Ibu Ratna berubah menjadi seputih kertas. Mereka tertangkap basah. Jadi, semua ini, penyitaan itu, hanya sandiwara. Bisik Bram, lebih pada dirinya sendiri. Bukan sandiwara, koreksi Arini. Itu adalah sebuah cermin. Aku hanya memberikan cermin di hadapan kalian. Dan kalian menunjukkan dengan sangat jelas siapa diri kalian sesungguhnya. Ibu Ratna mulai terisak. Arini, maafkan ibu. Nak, ibu hilaf. Ibu hanya. Cukup, potong Arini dengan tegas. Suaranya tidak meninggi tetapi penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Aku tidak datang ke sini untuk mendengar permintaan maaf yang tidak tulus. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tentu, sahut Bram cepat. Matanya berbinar dengan harapan palsu. Semua milikmu adalah milik kita. Kita bisa membangunnya lagi bersama. Arini menatapnya dengan pandangan kasihan. Kau masih belum mengerti juga, ya? Ia memberi isyarat pada pengacaranya. Pria muda yang sejak tadi diam. Pria itu melangkah maju dan membuka tas kerjanya. Mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Mari kita perjelas satu hal yang paling mendasar, kata Arini. Rumah ini, tanah seluas 5.000 meter persegi ini, dan semua bangunan yang berdiri di atasnya, dibeli lunas dengan dana dari surat wasiat almarhum ayah saya. Sertifikat hak miliknya, sejak hari pertama, diterbitkan hanya atas nama saya, Arini Wijaya. Pengacara itu menyerahkan salinan sertifikat itu pada Bram. Seperti yang bisa Bapak lihat, kata pengacara itu, ini adalah harta bawaan, bukan harta gonogini. Kepemilikannya mutlak di tangan klien kami. Bram menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Ibu Ratna mengintip dari balik bahunya. Semua harapan mereka hancur berkeping-keping saat itu juga. Arini tersenyum dingin. Jadi, rumah ini tidak pernah disita oleh bank. Rumah ini hanya sedang dibersihkan dari hama. Dan sekarang, pemiliknya sudah kembali untuk menempatinya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna, mengulangi kata-kata yang pernah mertuanya itu lontarkan padanya. Dulu ibu bilang ini rumah mewah ibu, dan kalian berdua mengusirku. Sekarang, ia berhenti sejenak, menikmati momen itu. Saya, sebagai pemilik sah properti ini, meminta kalian berdua untuk angkat kaki dari rumah saya. Ia menoleh pada Bram. Kau sudah menjatuhkan talak 3. Tidak ada lagi ikatan di antara kita. Jadi, ambil barang-barang pribadimu yang tidak termasuk dalam inventaris rumah ini. Ia lalu menatap mereka berdua. Tatapannya tak menyisakan ruang untuk negosiasi. Segera. Kata-kata Arini menggantung di udara yang terasa berat. Lebih tajam dan lebih final daripada pisau guillotine. Angkat kaki dari rumah saya. Dua sosok di hadapannya membeku.
Wajah mereka adalah kanvas dari syok, penyangkalan, dan teror yang paling murni. Ibu Ratna yang pertama kali menemukan suaranya, meskipun yang keluar hanyalah pekikan histeris. "Tidak, kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Arini, kau tidak punya hati. Aku ini mertuamu. Aku yang sudah membesarkan suami yang kau nikahi." Bram, yang otaknya masih berputar mencoba mencari celah, segera menyambung, beralih dari syok ke mode manipulasi. Ia melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin menyentuh Arini, tetapi ia berhenti saat melihat tatapan dingin dari dua pria berbadan tegap yang berdiri di belakang Arini. "Arini, sayang, dengarkan aku," katanya. Suaranya dibuat selembut dan sememelas mungkin. "Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh amarah dan ketakutan waktu itu. Tapi di dalam hatiku, aku masih mencintaimu. Ingat saat-saat indah kita? Perjalanan kita ke Swiss? Makan malam pertama kita? Jangan biarkan masalah uang ini menghancurkan semua itu." Arini menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya setenang danau di pagi hari, tanpa riak sedikit pun. "Saat indah yang mana, Bram?" tanyanya balik, suaranya datar. "Saat di Swiss. Di mana kau lebih sibuk berfoto dengan mobil sewaan kita untuk pamer di media sosial daripada menikmati pemandangan bersamaku? Atau makan malam pertama kita, di mana kau menghabiskan setengah jam pertama untuk menceritakan tentang jam tangan ayahku yang harganya selangit?" Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Kenangan indahmu dan kenangan indahku adalah dua hal yang sangat berbeda. Kenanganmu berisi label harga. Kenanganku berisi kekosongan." Melihat rayuannya gagal total, Bram beralih ke ancaman terselubung. "Pikirkan baik-baik. Arini, apa kata orang nanti?" Seorang istri mengusir suaminya sendiri, juga ibu mertuanya yang sudah tua. "Kau akan dicap sebagai anak durhaka. Orang akan berkata apa yang memang seharusnya mereka katakan," sahut Arini tenang. "Bahwa seorang wanita akhirnya mengambil kembali haknya dari parasit yang telah menggerogotinya selama bertahun-tahun. Dan tentang durhaka, ia menoleh pada Ibu Ratna yang masih terisak-isak dramatis. Tuhan Maha Adil, Bu. Dia tahu siapa yang teraniaya dan siapa yang menganiaya. Doa orang yang terzalimi, bukankah lebih cepat sampai ke langit?" Serangan terakhir Ibu Ratna adalah yang paling putus asa. "Kau akan kualat. Arini, hidupmu tidak akan tenang. Kau akan terkena karma karena perbuatanmu ini." Arini tersenyum tipis. "Karma itu nyata, Bu. Dan karma itu tidak sedang menimpaku. Karma sedang berdiri di hadapan ibu dan putra ibu sekarang ini, menagih semua utang kesombongan dan keserakahan kalian. Dan aku hanyalah juru tagihnya." Ia kemudian memberikan isyarat pada salah satu pria berbadan tegap di belakangnya. Pria itu melangkah maju dengan membawa beberapa kotak kardus kosong yang besar. "Kalian punya waktu 1 jam, kata Arini. Nadanya kini tidak lagi menyisakan ruang untuk perdebatan. "Kemasi barang-barang pribadi kalian. Hanya pakaian dan barang-barang yang kalian bawa saat pertama kali masuk ke rumah ini. Semua yang dibeli dengan uang saya, atau merupakan hadiah dari saya, tetap tinggal di sini." Dua pria lainnya masuk ke dalam rumah. Mereka tidak kasar, tetapi kehadiran mereka yang diam dan mengawasi sudah cukup untuk menjadi tekanan psikologis yang luar biasa. Arini, Pak Tirta, dan pengacaranya duduk dengan tenang di sofa ruang tamu, seolah sedang menonton pertunjukan. Dimulailah proses pengemasan yang paling memalukan dalam hidup Bram dan Ibu Ratna. Mereka harus naik ke kamar tidur mereka yang mewah, di bawah pengawasan ketat, dan memilih pakaian mana yang benar-benar milik mereka. Bram membuka lemari pakaiannya yang besar, tetapi menyadari bahwa 90% isinya adalah setelan jas, kemeja, dan sepatu dari merek-merek ternama yang dibelikan oleh Arini. Yang tersisa hanyalah beberapa potong pakaian lamanya yang sudah usang, yang ia simpan di bagian paling belakang. Ibu Ratna mengalami hal yang lebih buruk. Koleksi tas dan sepatunya, yang menjadi sumber kebanggaannya, harus ia tinggalkan begitu saja. Ia mencoba menyelipkan sebuah dompet kulit buaya ke dalam kardusnya, tetapi salah satu pengawas dengan sopan namun tegas berkata, "Mohon maaf, Bu. Dompet itu ada dalam daftar inventaris aset Ibu Arini."
Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, ia terpaksa mengeluarkannya kembali. Mereka menuruni tangga dengan membawa masing-masing hanya 2 kotak kardus, berisi sisa-sisa kehidupan mereka yang sesungguhnya. Pemandangan itu sangat kontras dengan kemegahan ruangan di sekitar mereka. Saat mereka sampai di ruang tamu, Arini sudah berdiri. Ia menunjuk ke arah pintu. "Waktu kalian habis." "Kami mau kemana, Arini?" tanya Bram. Suaranya nyaris berbisik. Untuk pertama kalinya, ada nada ketakutan yang tulus di dalamnya. "Itu bukan lagi urusanku," jawab Arini dingin. "Kau yang menjatuhkan talak 3, Bram. Kau yang memutuskan semua hubungan di antara kita. Kau yang mengatakan padaku untuk pergi dan menikmati penderitaanku. Sekarang, nikmati kebebasanmu." Sebuah taksi biasa, yang sudah dipesan oleh tim Arini, berhenti di depan gerbang yang terbuka lebar. Ini adalah penghinaan terakhir. Mereka yang terbiasa diantar jemput dengan sedan mewah, kini harus pergi dengan taksi tua. Saat Bram dan Ibu Ratna berjalan keluar dari pintu utama, sebuah mobil sedan milik tetangga mereka kebetulan lewat dengan pelan. Pemiliknya, seorang sosialita teman arisan Ibu Ratna, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Bram dan Ibu Ratna yang tampak kacau, membawa kotak kardus, diusir dari rumah mereka sendiri. Ibu Ratna segera memalingkan wajahnya, tetapi sudah terlambat. Berita itu akan menyebar lebih cepat dari api. Kali ini, versi yang benar. Mereka memasukkan kotak-kotak mereka ke dalam bagasi taksi dalam diam. Tidak ada lagi teriakan atau perlawanan. Semangat mereka telah hancur lebur. Sebelum masuk ke dalam taksi, Bram menatap Arini untuk terakhir kalinya. Di mata mantan istrinya itu, ia tidak melihat kebencian, tidak juga kemenangan. Ia hanya melihat kekosongan. Seolah ia dan ibunya sudah tidak ada lagi artinya. Sudah terhapus dari hidup Arini. Pintu taksi ditutup. Mobil itu perlahan berjalan, meninggalkan kompleks perumahan elit itu. Dari kaca spion belakang, Bram bisa melihat Arini yang masih berdiri di depan pintu rumahnya yang megah. Arini tidak melambai. Ia hanya berdiri tegak. Sebuah siluet kekuasaan yang tak tergoyahkan. Di dalam taksi yang berbau pengharum ruangan murah, Ibu Ratna akhirnya menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang bukan lagi dibuat-buat, melainkan tangisan kehancuran yang sesungguhnya. Bram hanya bisa menatap kosong ke depan. Kejalanan yang tidak ia ketahui akan membawanya kemana. Mereka tidak punya tujuan. Karma itu nyata. Dan ia baru saja membayar lunas semua utangnya, dengan bunga yang sangat tinggi. 6 bulan berlalu. Rumah mewah yang pernah menjadi saksi bisu sebuah drama pengkhianatan kini telah lahir kembali. Arini telah merenovasi total interiornya. Dinding-dinding yang dulu terasa dingin dengan warna monokrom kini dicat dengan warna-warna hangat seperti krem dan terakota. Perabotan yang kaku dan formal digantikan dengan sofa-sofa yang nyaman, karpet yang tebal, dan karya-karya seni dari seniman-seniman muda yang penuh warna. Rumah itu tidak lagi terasa seperti museum, melainkan sebuah rumah yang bernyawa. Malam itu, taman belakang yang dulu menjadi lokasi pesta kepalsuan, kini dihiasi dengan lampu-lampu lampion yang hangat. Tidak ada ratusan tamu sosialita. Yang ada hanya sekitar 20 orang yang duduk santai di kursi-kursi rotan, mengobrol dan tertawa lepas. Mereka adalah Dita, Rina, Pak Tirta, beberapa karyawan kunci dari Fajar Abadi, dan para pekerja rumah tangga yang kini telah dipekerjakan kembali oleh Arini dengan upah yang layak. Ini bukan pesta. Ini adalah syukuran kecil untuk merayakan kehidupan. Arini, mengenakan gaun katun sederhana namun elegan, berkeliling di antara tamu-tamunya, memastikan semua orang merasa nyaman. Ia tidak lagi memasang senyum palsu. Tawa yang keluar dari bibirnya terdengar tulus dan renyah. Ia bukan lagi maneken yang dipajang, melainkan tuan rumah yang sesungguhnya. "Aku tidak pernah melihatmu sebahagia ini, Rin," kata Dita sambil menyerahkan segelas jus jeruk pada Arini. Arini tersenyum. "Karena aku tidak pernah sebebas ini, Dit. Aku akhirnya hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain." Kehidupannya memang telah berubah total. Fajar Abadi Group, di bawah kepemimpinannya yang cerdas dan berani, tumbuh pesat.
Ia tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial. Ia memulai sebuah program inkubasi bisnis untuk para pengusaha wanita skala kecil, memberikan mereka modal dan bimbingan. Ia juga mendirikan sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum dan konseling gratis bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, emosional, maupun finansial. Pengalamannya sendiri menjadi bahan bakar untuk membantu orang lain. Ia tidak lagi bekerja di Cafe Rina, tetapi ia masih sering datang sebagai pelanggan, duduk di sudut favoritnya sambil menikmati secangkir latte dan mengobrol dengan para barista yang sudah menjadi temannya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, merawat kembali taman anggreknya, membaca buku di tepi kolam renang yang kini selalu jernih, atau sekadar menonton film sendirian di apartemen sederhananya yang masih ia pertahankan sebagai pengingat akan titik baliknya. Di tengah kebahagiaannya, sesekali ia masih mendengar kabar tentang Bram dan Ibu Ratna. Bukan karena ia mencari tahu, tetapi karena dunia terkadang begitu kecil. Kabar itu datang dari berbagai sumber, melukiskan sebuah gambaran kehidupan yang menyedihkan. Setelah diusir, mereka sempat menumpang di rumah seorang kerabat jauh, tetapi tidak bertahan lama karena sifat sombong Ibu Ratna yang tidak berubah. Mereka akhirnya menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, di sebuah gang sempit yang becek saat hujan. Bram, dengan egonya yang setinggi langit, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang pantas menurut standarnya. Setelah berbulan-bulan menganggur, ia terpaksa menerima pekerjaan sebagai sales mobil di sebuah showroom kelas menengah. Setiap hari, ia harus berdiri di bawah panas, mencoba merayu calon pembeli dengan senyum palsu, dan seringkali menerima penolakan. Pria yang dulu terbiasa membeli mobil mewah, kini harus menjual mobil keluarga dengan cicilan ringan. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan makan sehari-hari. Kemewahan yang dulu menjadi napas hidupnya kini hanya tinggal kenangan pahit. Ibu Ratna adalah yang paling menderita. Dunianya hancur total. Tanpa status, tanpa teman sosialita, tanpa ada yang bisa ia perintahkan, ia menjadi seorang wanita tua yang pemarah dan penuh penyesalan. Hari-harinya dihabiskan dengan menonton televisi di rumah kontrakan yang pengap, mengeluh tentang nasibnya, dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Hukuman terberat baginya bukanlah kemiskinan materi,